Halo anak-anak semuanya, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Nah, tentu Ibu tetap berharap kita dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, baik, pada hari ini kita akan masuk ke materi kita yang baru, yaitu kita masuk bab 2 yang berjudul Pengaruh Interaksi Sosial terhadap Kehidupan Sosial dan Kebangsaan. Nah, baik, pada bab 2 ini, tentunya sebagai tujuan pembelajaran bisa langsung kita lihat di peta konsep ya. Nah, jadi dari peta konsep itu dapatlah kita ketahui bahwa tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial yang mencakup mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Nah, yang kedua, dapat mendeskripsikan pluralitas yang mencakup agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan ya dari masyarakat Indonesia. Nah, yang ketiga, dapat menjelaskan konsep konflik dan integrasi. Nah, tentu dari setiap bagian nanti bisa kita lihat bagian-bagian yang akan kita bahas. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentunya yang pertama adalah mengenai mobilitas sosial. Nah, di sini kita lihat yang akan mau kita pelajari yaitu berkaitan mengenai pertama, pengertian mobilitas sosial. Kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ketiga, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Keempat, saluran-saluran mobilitas sosial. Dan yang kelima, dampak mobilitas sosial. Nah, untuk yang lainnya tentu nanti kita akan lihat pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, baik, langsunglah kita akan masuk membahas mengenai mobilitas sosial. Nah, sekarang kita mau mengetahui pengertian mobilitas sosial itu apa, ya. Nah, tentu kita akan lihat per kata ya, yaitu mobilitas sosial. Kita lihat di sini mobilitasnya dulu, lalu kata sosialnya apa kira-kira pengertiannya. Nah, baik, kita lihat di sini mobilitas itu berasal dari kata bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain, ya. Nah, sementara kata sosial itu mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, jadi jika dipadu berarti mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Atau bisa juga dikatakan mobilitas sosial adalah seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Nah, di sini kita akan lihat ada beberapa pengertian mobilitas sosial menurut para ahli, yang tentu saja dengan melihat pendapat-pendapat para ahli ini, kita semakin mengerti, semakin jelas apa yang dimaksud dengan mobilitas tersebut. Nah, dari pengertian ini kita bisa atau kamu bisa nanti baca satu persatu. Nah, tapi dari pengertian-pengertian ini dapatlah kita simpulkan mobilitas sosial itu perpindahan status sosial dari satu tingkatan ke tingkatan lain itu. Nah, itu dapat terjadi tidak terlepas oleh adanya interaksi sosial, ya. Interaksi sosial itu kita sudah ketahui ya, adalah itu suatu hubungan timbal balik baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau hubungan kelompok dengan kelompok ya, yang saling berhubungan satu sama lain dan nantinya itu bisa saling mengubah, saling merubah, saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi mobilitas sosial itu tadi tetap berkaitan dengan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan merupakan salah satu kunci kehidupan. Karena tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Ya, yang tentu saja itu akan ditunjukkan melalui proses pertemuan ya, melalui proses hubungan
satu sama lain. Jadi pertemuan di dalam suatu lingkungan masyarakat, saling berjabat tangan, saling menyapa, saling berbicara atau berbincang-bincang, atau saling bekerja sama satu dengan yang lain, ya. Nah, tentu akibat itu ya dapat terjalin satu hubungan kerjasama. Nah, atau negatifnya, walaupun itu tidak diharapkan ya, tapi boleh dikatakan tadi sampai terakhir tadi Ibu katakan saling berbincang-bincang atau malah saling berselisih, saling berdebat, saling terjadi konflik itu juga termasuk, walaupun kita tidak berharap ya. Tapi faktanya memang seperti itu. Oke. Nah, jadi interaksi sosial di dalam masyarakat itu sudah pasti akan terjadi secara terus-menerus dan akan mengubah pola pikir seseorang sehingga memungkinkan terjadinya akhirnya terjadinya mobilitas sosial. Nah, seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial berarti telah mengalami perubahan status sosial. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan masuk membahas mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial di sini nanti kita akan lihat ada 4 ya. Nah, jadi yang pertama yaitu mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ini di sini dapat kita lihat dibedakan atas 2, yaitu mobilitas naik atau mobilitas ke atas dan mobilitas turun atau mobilitas ke bawah. Nah, mobilitas naik atau ke atas ini ada yang berkaitan dengan naik ke lapisan sosial yang sudah ada atau dia naik membentuk lapisan baru, ya. Nah, begitu juga dengan mobilitas turun atau ke bawah. Ini juga ada yang bersifat turun ke lapisan yang lebih rendah atau malah menunjukkan turunnya derajat suatu lapisan atau kelompok. Nah, baik, yang kedua yaitu mobilitas horizontal, ya. Nah, yang ketiga mobilitas antar generasi, di mana di sini dibedakan mobilitas antar generasi itu sendiri maupun mobilitas intergenerasi, di mana kedua-duanya ini menunjukkan tanda-tanda kenaikan status atau malah penurunan status. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang keempat yaitu mobilitas sosial geografis. Nah, sekarang kita lihatlah pengertian dari kesemuanya tadi ya. Jadi yang dikatakan dengan mobilitas sosial vertikal itu perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, ada mobilitas sosial vertikal ke atas tadi ya, ataupun naik. Nah, itu menunjukkan perpindahan ke kelas sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya seorang guru diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi seorang guru yang dilihat kinerjanya bagus, bertanggung jawab ya, akhirnya diangkatlah sebagai kepala sekolah. Nah, itu menunjukkan mobilitas sosial vertikal ke atas atau naik ya. Nah, sama juga seperti seorang pengusaha. Karena dilihat prestasi kerjanya di dalam memberi sumbangsi kepada pembangunan negara ya, kinerjanya bagus, prestasinya bagus, kemudian terhadap masyarakat juga terlihat menunjukkan kepedulian yang baik ya. Nah, akhirnya terpilih atau malah akhirnya terpilih dan dilantik sebagai seorang menteri oleh presiden. Nah, itu menunjukkan mobilitas vertikal ke atas ya. Nah, begitu juga dengan mobilitas sosial vertikal ke bawah ataupun turun. Ya, itu artinya adalah perpindahan ke kelas sosial yang lebih rendah dari sebelumnya. Nah, jadi itu misalnya kita ambil contoh, ada seorang katakan ya Pak Gayus, dia seorang
anak daripada pengusaha usaha perkebunan teh di Jawa Barat. Nah, ternyata Pak Gayus ini seorang idealis ya, lalu dia ingin mengubah usaha orang tuanya itu, lalu dia berusaha untuk membuka usaha baru, yaitu kebetulan di bidang pertambangan ya. Nah, namun ya eh, usaha barunya ini mengalami kegagalan, akhirnya bangkrut. Nah, karena bangkrut, nah akhirnya bolehlah dikatakan Pak Gayus jadi sebagai seorang pengusaha yang bangkrut, yang gagal. Nah, lalu mulai berusaha melakukan usaha dari nol kembali, yaitu berusaha memulainya dengan cara usahakan kembali usaha yang sudah katakanlah mungkin terjual karena usaha barunya itu. Nah, akhirnya Pak Gayus ini bisa saja menjadi seorang agen penjual teh ya. Akhirnya dia menjadi seorang agen penjual teh. Nah, tentu saja hal ini menunjukkan bahwa terjadi mobilitas vertikal ke bawah ya. Nah, baik. Kemudian mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal itu merupakan peralihan individu atau kelompok sosial lainnya yang sederajat atau boleh dikatakan tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan. Ya, jadi sebagai contoh misalnya seorang katakanlah Pak Juhari, seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Medan. Nah, kemudian yang sudah menjabat selama 8 tahun. Lalu akhirnya dipindahkan oleh Dinas Pendidikan ke sekolah lainnya di mana Bapak itu tetap sebagai kepala sekolah. Ya. Nah, atau bisa juga ada seorang guru bahasa Inggris di sekolah SMA tertentu. Nah, karena merasa kurang begitu cocok di tempat tersebut Bapak itu mengajar ya, akhirnya pindah ke sekolah lain, katakanlah ke SMK, dari SMA ke SMK, dan tetap di SMK tersebut adalah sebagai seorang guru bahasa Inggris. Nah, berarti ini menunjukkan mobilitas sosial horizontal. Ya. Nah, baik. Sekarang mobilitas antar generasi. Mobilitas dua generasi atau lebih yang ditandai dengan perkembangan taraf hidup, baik naik maupun turun dalam satu generasi. Nah, di sini kita lihat contohnya ya. Oke. Jadi yang pertama ini kita lihat contoh pertama menunjukkan mobilitas antar generasi naik karena terjadi kenaikan status dari generasi kakek yang seorang penjaga sekolah ya hingga akhirnya ke generasi cucu yang menjadi pegawai di Dinas Pendidikan sebagai pengawas sekolah. Beda ya, tadi penjaga dan ini pengawas sekolah. Ya, seorang pegawai di Dinas Pendidikan. Nah, ini bisa kita lihat gambar bagan berikut ini ya, sangat jelas terlihat terjadi mobilitas antar generasi yang bersifat naik. Dari seorang kakek yang penjaga sekolah, akhirnya cucunya menjadi pengawas sekolah. Nah, begitu yang kedua, contoh kedua, bisa kita lihat menunjukkan mobilitas antar generasi turun karena terjadi penurunan status sosial dari generasi kakek yang seorang jenderal hingga generasi cucu yang pengangguran. Nah, kalau kita lihat di sini bagannya, kakek seorang jenderal, nenek notaris, lalu keturunan kakek yaitu ayah sebagai pengusaha, lalu mendapatkan istri sebagai pengusaha juga. Namun anaknya mungkin karena terlalu dimanjakan ya, sehingga ya mungkin tidak sekolah, tidak diperhatikan ya, dan lain sebagainya lah, banyak faktor ya. Akhirnya anak ini ujungnya setelah tamat sekolah ataupun bisa jadi mungkin tidak tamat sekolah, putus sekolah ya, tidak melanjutkan kuliah dan lain sebagainya. Akhirnya si anak ini atau si cucu dari si kakek itu menjadi pengangguran. Jadi menunjukkan di sini mobilitas antar generasi yang turun. Nah, yang berikut
mobilitas intragenerasi. Kalau tadi antar generasi, kalau ini intragenerasi, yaitu mobilitas yang terjadi di dalam satu kelompok generasi yang sama. Nah, di mana ditandai dengan adanya kenaikan dan penurunan status di dalam satu kelompok generasi yang sama ya. Nah, jadi kita lihat di sini contoh di lapisan pertama kita perhatikan di sini yaitu ayah sebagai petani, ibu rumah tangga. Lalu mereka memiliki anak 3. Nah, di mana di dalam satu kelompok ini keturunan ini anak yang 3 ini bervariasi ya. Jadi anak pertama tetap sebagai seorang petani meneruskan kerja ayahnya ya. Kemudian anak kedua pun tetap sebagai petani. Nah, namun anak ketiga adalah sebagai pegawai ataupun sebagai guru ASN ya, aparatur sipil negara atau guru PNS. Nah, berarti anak yang ketiga ini seorang pegawai ya. Nah, jadi menunjukkan di sini satu kelompok generasi yang sama tapi berbeda ya. Ada yang petani, ada 2 yang petani dan 1 lagi sebagai pegawai negeri sipil ataupun aparatur sipil negara. Nah, di sini juga ada kita lihat contoh kedua yaitu ayah guru swasta, ibu seorang bidan. Nah, memiliki anak 3. Nah, di sini terlihat satu kelompok yang sama ini ternyata anaknya ini bervariasi. Yang pertama anaknya seorang dokter. Nah, yang kedua anak kedua adalah seorang pengusaha. Nah, namun kita lihat di sini anak ketiga adalah seorang pedagang sayur. Nah, tentu pasti ada faktor ya yang menyebabkan kenapa akhirnya si anak ketiga ini hanya sebagai seorang pedagang sayur. Kembali lagi bisa jadi dia memang tidak mau sekolah atau bagaimana ya. Ada faktor lah di situ. Nah, tapi memang faktanya banyak yang seperti itu kita lihat di dalam keluarga, di kehidupan sehari-hari. Nah, yang seperti ini disebutlah dengan mobilitas intragenerasi. Oke ya. Nah, baik. Nah, yang terakhir yaitu mobilitas yang keempat tadi ya, mobilitas sosial geografis atau disebut juga dengan mobilitas lateral. Nah, itu adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah lain yang secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Nah, biasanya mobilitas ini itu melalui proses kegiatan migrasi. Migrasi berarti perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, ya. Nah, atau bisa juga melalui proses transmigrasi, perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang renggang penduduknya. Atau bisa juga melalui proses urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang akhirnya nantinya di tempat yang baru terjadi perubahan status sosial bagi mereka. Nah, yang seperti ini disebutlah sebagai mobilitas sosial geografis. Oke, baik anak-anak, itulah materi kita untuk hari ini. Nah, Ibu harap apa yang Ibu jelaskan, apa yang kamu perhatikan dari penjelasan Ibu bisa kamu pahami, ya. Nah, jadi untuk berikutnya tentu kita akan lanjut dengan materi yang selanjutnya. Nah, jadi baik, sampai di sini dulu. Dan Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam melanjutkan pelajaran kita. Nah, baik, sekian dan terima kasih.